Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar rumus di Excel. Kita belajar rumus if dan rumus lookup. Untuk contoh, kita buat daftar nilai. Ini pertama kita ketikkan judulnya dulu. Daftar nilai siswa. Untuk ke bawah kita tekan enter, untuk ke samping kita tekan tab, untuk balik lagi kita tekan panah. Arah-arah panah ini bisa atas bawah, kiri kanan. Kemudian untuk kolom yang pertama, karena kita menggunakan fungsi dari if, yaitu rumus if, jadi kita tandain dulu kalau kolom ini menggunakan rumus if. Kita buat fungsi if. Kemudian kita enter, kita ke bawahkan, kita buat dulu tabelnya. Untuk kolom yang pertama itu tabelnya yang pertama nomor, kemudian nama, kemudian mata pelajaran. Kemudian di bawah mata pelajaran kita kasih nama, kita kasih mata pelajaran, contohnya pemrograman. Kemudian di sebelahnya SIMDIK. Kemudian di sebelahnya lagi satu lagi Siskom. Selanjutnya sebaris dengan mata pelajaran setelah Siskom di sini kita buat nilai rata-rata. Tab lagi di sini kita buat grade dan status. Status ini isinya nanti lulus atau tidak lulus. Sudah. Untuk nomor kita hanya perlu kotak kecil, jadi kita kecilin. Nama kita perlu yang besar, jadi kita besarin. Untuk yang ini pemrograman, SIMDIK dan Siskom. Jadi ini kotaknya kita besarin, kita sesuaikan. Kita blok seperti ini biar kotaknya sama besarnya. Besar kolomnya sama. Dah. Cukup ya, nilai rata-rata cukup segini, grade cukup segini. Untuk status kita lebarkan lagi. Kira-kira segini udah cukup. Ini pasti ada yang bertanya, kenapa ini ketutup? Ini nggak masalah, nanti kita bisa juga kita tarik gini. Tapi kita nggak perlu tarik kayak gini, karena kita rapikan nanti kita pakai wrap text dan merge and center. Caranya, untuk nomor dulu yang pertama. Kita tarik ke bawah, kita blok nomor ke bawah. Kemudian kita klik merge and center, wrap text, dan nih rata tengah. Nah, jadinya seperti ini. Bisa kita ulang dengan cara lain. Nih, kita blok lagi yang nomor. Kita contohnya ulang cara lainnya. Klik kanan. Format cell, kemudian pilih alignment, yang horizontal kita ganti center, vertikal kita ganti center, kemudian di dalam text control, wrap text-nya kita centang, dan merge cell-nya kita centang. Sudah, horizontal center, vertikal center, text control-nya wrap text, dan merge cell. Oke. Kalau yang ada di sini, maka dia bakalan seperti ini, sama seperti cara yang pertama, langsung. Dah, kita ulangin untuk nama. Kita pakai cara cepat aja. Untuk mata pelajaran, karena ini mencakup dengan 3 mata pelajaran ini, jadi mata pelajaran harus ada di atas nama pelajaran ini kan. 3 pelajaran ini, jadi kita tarik ke samping. Kita bloknya ke samping. Merge and center, wrap text, rata tengah. Kemudian ini biar bagus, kita buat rata tengah. Untuk nilai grade sama seperti nomor dan nama. Tarik ke bawah, merge and center, wrap text, rata tengah. Grade juga sama. Status juga sama. Oke, selesai. Kemudian untuk ini, judul biar dia rapi ke tengah, kita tarik, kita blok ke kanan. Nah, sampai kolom yang terakhir. Kemudian merge and center, langsung ke tengah dia. Oke. Fungsi if juga sama. Merge and center. Oke. Kemudian
Ini kita kasih nomor dulu. Kita contohkan 10 siswa misalnya. 1, enter 2. Untuk memberikan nomor, tidak perlu kita ketik 1, 2, 3, sampai 10. Karena di sini ada cara mudahnya. Kita hanya perlu ketik 1 dan 2. Kemudian kita blok 1 dan 2-nya. Kita arahkan kursor ini menuju titik yang di bawah ini, titik bawah kanan. Sampai dia berubah menjadi tanda tambah hitam, seperti ini. Nih, berubah menjadi tanda tambah hitam, seperti ini. Tarik, seberapa yang perlu? 10, kita perlunya 10 baris, maka dia bukan 10 baris, akan ada angka 10. Kalau kita perlunya banyak, kita tarik lagi sebanyak mungkin, sebanyak kita perlu. Kemudian kita kasih kotak. Kita kasih kotak dulu. Di sini kita kasih kotak, kita lebihkan 1 kotak. Oke. Kita beri garis. Klik kanan, format cell, kemudian pilih border. Nih. Dan kemudian kita pilih garis mana yang kita mau gunakan. Sudah, kalau sudah kita pilih ini, atas, bawah, kiri, kanan, tengah. Iya, ini dia. Sudah segini, sudah seperti ini, oke. Nah, hasilnya akan seperti ini dia. Ini kita tarik, kita besarkan sedikit lagi. Sudah, kemudian kita beri nama. Di sini, kenapa saya berikan 1? Saya mau kasih jumlah di sini. Untuk jumlah nilai, jumlah dari keseluruhan nilainya. Jadi kita tambahkan di sini jumlah. Oke. Sudah, kalau sudah kita kasih namanya dulu. Nama Ani, Ana, Ina, terserah namanya siapa. Oke, sudah. Kemudian kita kasih nilainya, contoh nilainya. Sudah, kalau sudah kita cari dulu. Ini baru kita mulai untuk rumus. Untuk nilai rata-rata kita menggunakan rumus average. Yang tulisannya itu average. Di sini diklik di nilai rata-rata. Sudah. Untuk memulai menulis rumus, kita gunakan sama dengan. Kita ketik dulu tanda sama dengan. Kemudian kita langsung ketikkan rumusnya. Rumus nilai rata-rata. Rumus untuk mencari rata-rata adalah average. Average. Boleh huruf kecil, boleh huruf besar, itu nggak masalah. Kemudian buka kurung. Average sama dengan average. Rumusnya, saya ulangi. Sama dengan average, buka kurung. Kita pilih nilai yang mau kita cari rata-ratanya. Di sini nilai yang mau kita cari rata-ratanya nilai pemrograman, SIMDIK, dan Siskom. 3 pelajaran. Di sini. Jadi kita blok. Kanan. Sudah 3 di blok. Tutup kurung. Enter. Maka dia akan dapat hasilnya.
Kemudian untuk ke bawah nggak perlu kita cari satu-satu, nggak perlu kita ketik lagi ulang, langsung kita copy aja, kita arahkan, kita klik dulu di sini di nilai rata-rata yang kita cari tadi, kemudian kita arahkan tanda kursor ini sehingga dia berubah menjadi tanda tambah hitam seperti yang angka tadi. Di sini kalau udah jadi tanda tambah hitam, kita klik, kita tarik ke bawah untuk copy. Maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk grade, sini grade berpaku pada tabel. Tabelnya akan kita buat di bawah sini. Sini ya, saya buat tabelnya. Di sini nilai kemudian grade. Nah, jika nilainya 0 sampai 64, maka grade-nya adalah D. Jika nilai 65 sampai 84, maka nilainya C. 65 maka C, ini 65 ke atas. Kalau 75 ke atas nilainya B. 75 sampai 84. Maka 85 ke atas nilainya A. Udah, kita kasih kotak dulu. Seperti ini. Kemudian di sini kan sudah ada 0D, 65C, 75B dan 85A. Jadi di sini sama dengan, pertama kali buat rumus yaitu sama dengan if buka kurung, klik di nilai rata-rata, kita lebih besar. If ini adalah jika, jadi jika F6 ini nilai rata-rata, jika nilai rata-rata lebih besar sama dengan 85, maka tanda kutip A, maka nilainya A. Di sini tanda titik koma sesuai dengan yang ada di bawah ini, petunjuk yang ada di bawah ini. Kalau di sini setelah logical test ada tanda titik koma, maka kalian ikutin rumus saya. Kalau setelah logical test di bawah ini tandanya hanya koma, maka kalian ketiknya koma, bukan titik koma. Jadi perbedaannya itu aja. Beda laptop, beda komputer, beda programnya. Kemudian titik koma lagi, kita ulangi rumusnya lagi untuk mendapatkan nilai B. If buka kurung, klik di nilai rata-rata lebih besar sama dengan 75, maka nilainya B. Titik koma lagi, if lagi, kita ulangi rumusnya. If nilai rata-rata lebih besar sama dengan 65, maka nilainya C. Kemudian selain dari A, selain dari nilai 85, 75, dan 65, maka nilainya adalah D. Jadi untuk kemungkinan terakhir kita nggak perlu buat ulangi rumusnya lagi karena dia tinggal satu kemungkinan, jadi langsung aja kita buat hasilnya. Tutup kurung 3 kali, kemudian enter. Maka hasilnya seperti ini. 83 nilainya B. Tarik ke bawah kopinya. Oke. Dan kemudian untuk status sama juga. Status di sini ada nilai di sini A, lulus. Oh, di sini maksudnya grade. Di bawahnya ini adalah status. Sudah. Untuk grade A, di bawahnya statusnya maka lulus.
B statusnya lulus. Untuk C statusnya tidak lulus. D statusnya tidak lulus. Sudah. Untuk ini kita besarkan sedikit biar dia muat kotaknya. Kemudian kita beri kotak. Kita blok, kita beri kotak. Sudah. Jadi A lulus, B lulus, C dan D tidak lulus. Maka kemungkinannya hanya 2 kemungkinan. Jadi hanya A dan B yang lulus, C dan D tidak lulus. Kita pakai rumus if, masih sama. If sama dengan if, buka kurung, kita klik grade-nya di sini. Jika grade sama dengan A, maka lulus. Makanya itu titik koma atau koma, sesuai dengan laptop atau komputer kalian masing-masing. Kemudian kita ulangi rumusnya. If, jika grade sama dengan B, maka lulus. Lanjut lagi, karena kemungkinannya hanya 2, lulus A dan B lulus dan C dan D tidak lulus, maka kita langsung membuat hasilnya aja, tidak lulus. Artinya selain dari A dan B maka tidak lulus. Tutup kurung 2 kali, enter. Hasilnya B lulus, sesuai ya. Kita copy ke bawah. Udah. Selesai untuk fungsi if. Ini. Fungsi if sudah selesai. Sekarang kita buat tabel baru untuk fungsi lookup. Kita copy aja. Sini. Kita perlu tabelnya, kita copy semua. Oh, lupa saya, di sini ada jumlah. Untuk jumlah di sini fungsinya jumlah ini sangat mudah. Jumlah rumusnya adalah sum. Sama dengan sum, buka kurung. Kita blok dari atas sampai bawah, sampai mana yang kita mau jumlahkan. Tutup kurung, enter. Ini hasilnya jumlah. Dan cara lainnya adalah kita blok yang nilai yang mau kita jumlahkan. Setelah itu langsung kita klik ini, auto sum atau sum. Dah, hasilnya langsung ada. Kita ulangi, auto sum. Lanjut, kita ulangi lagi. Iya, hasilnya ini dia. Udah, ini untuk jumlah. Kemudian kita copy ini, kita perlu tabelnya. Copy, Ctrl C. Atau cara lainnya, klik kanan, copy. Oke. Kemudian kita pastekan di sini. Ctrl V atau klik kanan, paste. Ya, ini dia. Sudah. Karena kita mau pakai rumus yang lain, jadi ini kita hapus atau kita kosongkan, delete. Sudah. Di sini kita menggunakan rumus lookup. Sini ya, rumus atau fungsi lookup. Lookup itu ada yang horizontal, ada yang vertikal. Kalau horizontal dia ke samping, kalau vertikal itu dia ke bawah. Jadi untuk nilai rata-rata rumusnya sama dengan average, buka kurung, blok nilainya, tutup kurung, enter. Copy ke bawah. Udah. Sini untuk mencari nilai grade.
Tadi kan sebelumnya kita sudah punya tabel nih, tabelnya. Untuk lookup, fungsi lookup, kita buat dulu tabel. Nah, kita beri nama dulu tabelnya. Ini nilai grade kita blok. Sudah, kita blok isinya aja. Kita beri nama. Kita beri nama di name box, ini dia. Setelah kita blok, kita arahkan kemari di name boxnya. Kita kasih ini namanya kriteria nilai. Sudah. Jadi untuk tabel ini kita kasih nama kriteria nilai. Kemudian untuk tabel yang lulus atau tidak lulus ini kita kasih nama status. Jadi ini tabel status ya. Ini tabel status dan ini tabel dari kriteria nilai. Maka sekarang kita masuk ke rumusnya. Di grade sama dengan, masih sama seperti yang tadi. Karena grade ada di tabel yang vertikal, maka kita pakai VLOOKUP. VLOOKUP. Oke, buka kurung. Klik di nilai rata-rata, titik koma. Kita blok tabelnya tadi. Ya, maka dia langsung berubah sesuai dengan nama dari tabel yang kita kasih tadi. Titik koma. Karena kita menggunakan tabel yang kedua, hasilnya di tabel kedua, jadi di 2. Kita klik 2. Kemudian titik koma lagi, kita tuliskan true. Tutup kurung, enter. Maka menghasilkan nilai B. Iya, B 83B, 65C, 88A, udah sesuai ya. Kemudian untuk status sama juga, tapi dia karena ke samping, maka kita pakai rumus HLOOKUP. Sama dengan HLOOKUP, buka kurung. Kita klik nilai grade-nya, karena ini langsung dari grade ya, nggak dari nilai lagi. Kalau ini dari nilai, ini dari grade, jadi kita klik grade, titik koma, kita blok tabelnya, nih, tabelnya jadi nama status, titik koma, 2, titik koma, true, tutup kurung, enter. Hasilnya B lulus. Kita blok lagi, kita copy ke bawah nih. C tidak lulus, A lulus, C tidak lulus. Oke. Ini kita jumlah lagi, sama kita pakai auto sum. Sudah. Maka hasilnya seperti ini. Sama hasilnya kita buktikan dulu sama atau tidak. Di sini 83,33 nilai rata-ratanya, grade-nya yang pertama B, sama statusnya lulus. Berarti kita berhasil mencari sesuatu dengan 2 rumus. Mencari hal yang sama dengan 2 rumus, yaitu if dan lookup. Jadi di sini kita belajar rumus if, average, sum, dan lookup, yaitu HLOOKUP dan VLOOKUP. Sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.